Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nela Utari Gunadi. Saya dari Teknik Informatika ITB angkatan 2023 dengan NIM 135230078. Di sini saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Aplikasi Teori Bilangan dalam Kriptografi untuk Pengamanan Data dan Keamanan Informasi. Jadi pada makalah saya ini saya melakukan implementasi kepada dua algoritma dalam kriptografi, yaitu algoritma RSA dan algoritma Diffie-Hellman. Untuk algoritma RSA, dikutip dalam Kivi Harju tahun 2017, RSA adalah metode kriptografi kunci publik yang bekerja dengan menggunakan operasi eksponensial pada modulo bilangan bulat NZN, di mana N adalah bilangan bulat yang dihasilkan dari perkalian dua faktor besar. Jadi algoritma RSA ini digunakan untuk mengamankan pesan, dan salah satu langkah yang paling dasarnya itu adalah proses ekspansi kunci. Jadi pada RSA digunakanlah dua jenis kunci, yaitu kunci publik untuk mengenkripsi atau menyandingkan pesan dan kunci privat untuk mendekripsi atau mengembalikan pesan ke bentuk aslinya. Jadi langkah-langkah dalam melakukan ekspansi kunci itu yang pertama memilih dua bilangan prima besar P dan Q. Keduanya itu harus bersifat rahasia dan berbeda. Lalu hitung N dengan rumus P kali Q. N ini bersifat publik. Dan hitung M, yaitu perkalian P dikurangi 1 dikali Q kurangi 1. M ini bersifat rahasia. Nah, selanjutnya pilih nilai E untuk kunci publik yang relatif prima terhadap M, yaitu PBB dari E dan M itu sama dengan 1. Proses ini dapat dilakukan menggunakan algoritma Euclidean. Nah, selanjutnya, cari D sebagai kunci privat dengan rumus E kali D mod M sama dengan 1, atau E kali D itu kongruen dengan 1 mod M. Lalu didapatlah sepasang kunci yang terdiri dari kunci publik E,N dan kunci privat D,N. Jadi alur dari algoritma RSA ini ada plain text, lalu kita pakai kunci publik E, dan kita gunakan kunci publik ini untuk melakukan enkripsi terhadap plain text, dan akhirnya akan menjadi ciphertext. Setelah itu, kita gunakan kunci privat D kepada ciphertext untuk melakukan dekripsi, dan hasilnya itu akan menjadi plain text atau menjadi pesan asli. Nah, pada enkripsi sendiri, rumus dari enkripsi itu adalah C sama dengan P pangkat E mod N, dengan C itu adalah ciphertext dan P itu plain text. Untuk dekripsi, rumusnya adalah P sama dengan C pangkat D mod N. Nah, selanjutnya algoritma Diffie-Hellman. Jadi algoritma Diffie-Hellman ini berbeda dengan algoritma RSA, karena Diffie-Hellman ini merupakan metode pertukaran kunci pada kriptografi. Jadi dengan metode ini, dua pihak yang sebelumnya tidak saling mengenal dapat menciptakan kunci rahasia bersama. Nah, langkah-langkah dari pertukaran kunci menggunakan algoritma Diffie-Hellman ini, sebagai contoh, ada dua pihak yang bernama Alice dan Bob. Mereka ingin melakukan komunikasi yang aman dengan menggunakan pesan yang terenkripsi. Untuk itu, mereka perlu berbagi kunci rahasia yang akan digunakan untuk proses enkripsi dan dekripsi. Lalu Alice dan Bob itu sepakat untuk memilih sebuah bilangan prima publik P dan bilangan dasar G, dengan P itu harus lebih besar daripada G. Dan kedua bilangan ini bersifat publik. Lalu dalam proses Alice itu pertama memilih bilangan bulat acak XA dengan syarat XA lebih besar daripada sama dengan 1 dan lebih kecil sama dengan P-1 sebagai kunci privat, dan bilangan XA ini bersifat rahasia. Lalu selanjutnya Alice menghitung nilai publik YA dengan menggunakan rumus YA sama dengan G pangkat XA mod P. Ya, ini akan menjadi nilai publik dan akan dikirimkan kepada Bob. Nah, pada proses Bob, sama seperti proses pada Alice, jadi Bob memilih bilangan bulat acak XB dengan syarat XB lebih dari sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan P-1 sebagai kunci privat. Lalu selanjutnya Bob menghitung nilai publik YB dengan menggunakan rumus YB sama dengan G pangkat XB mod P.
Lalu YB ini akan dikirimkan ke Alice. Setelah bertukar nilai YA dan YB, masing-masing pihak dapat menghitung kunci rahasia tanpa membocorkan kunci privat mereka. Jadi pada Alice, dia dapat menghitung kunci rahasia dengan rumus KA sama dengan YB pangkat XA mod P, sedangkan Bob dapat menghitung kunci rahasia dengan rumus YA pangkat XB mod P. Nah, berdasarkan sifat eksponensial modular, nilai KA yang dihitung Alice dan akan sama dengan nilai KB yang dihitung Bob, yaitu K sama dengan KA sama dengan KB sama dengan G pangkat XA kali XB mod P. Setelah mendapatkan kunci rahasia K, Alice dan Bob dapat menggunakan kunci ini untuk mengenkripsi dan mendekripsi pesan secara aman. Jadi, walaupun terdapat nilai G, P, YA, dan YB yang bersifat publik, pihak ketiga tidak dapat menyadap komunikasi antara Alice dan Bob karena pihak ketiga tersebut tidak mengetahui nilai XA dan XB. Jadi tidak dapat menghitung kunci rahasia dari nilai-nilai tersebut. Nah, pada implementasinya, yang pertama contoh implementasi algoritma RSA. Jadi pada contohnya terdapat pesan yang berisi matematika diskrit dan kita akan melakukan enkripsi dan dekripsi terhadap pesan tersebut. Langkah pertama, kita harus memilih dua bilangan prima yang bersifat privat sebagai P dan Q. Misal kita pilih P sama dengan 59 dan Q sama dengan 73. Nah, setelah memilih P dan Q, kita dapat menghitung nilai N dan M berdasarkan rumus yang telah dijelaskan. N didapatkan 4307 dan M didapatkan nilai 4176. Lalu selanjutnya kita dapat memilih nilai E sebagai kunci publik dengan syarat E relatif prima dengan M. Nah, misal kita pilih E sama dengan 23 karena memenuhi syarat yaitu PBB dari 23 dan 4176 itu adalah 1. Setelah memilih kunci publik E, kita dapat menghitung kunci privat D dengan rumus E kali D kongruen dengan 1 mod M. Atau dapat kita hitung dengan D sama dengan 1 plus KM per E. Atau sama dengan 1 plus 4176K dibagi 23. Nah, dengan mencoba K dari 0, 1, 2, dan seterusnya, diperoleh nilai D bilangan bulat ada pada K sama dengan 7, yaitu D sama dengan 1271. Lalu langkah selanjutnya adalah mengubah setiap huruf menjadi angka dengan menggunakan representasi ASCII. Nah, setelah itu, langkah selanjutnya kita dapat mengenkripsi setiap huruf dengan rumus enkripsi RSA, yaitu C sama dengan P pangkat E mod M. Lalu dihitung setiap hurufnya seperti berikut. Nah, setelah menghitung setiap huruf, kita memperoleh kode sandi dari setiap huruf tersebut dengan menyusun kode tersebut sesuai urutan isi pesan. Jadi hasil enkripsi yang telah didapat dari pesan matematika diskrit ini adalah sebagai berikut. Bentuknya adalah list of integer. Jadi kita sudah mendapatkan ciphertextnya seperti ini. Terakhir, kita dapat melakukan dekripsi untuk mengembalikan sandi tersebut menjadi pesan asli dengan menggunakan rumus dekripsi RSA, yaitu dengan menggunakan rumus P sama dengan C pangkat D mod N. Nah, hasilnya ini adalah representasi ASCII, jadi 77 itu adalah M, 65 adalah A, dan seterusnya. Lalu kita cocokkan atau susun dengan list dari ciphertext yang ada dan kita dapatkan pesan yang telah didekripsi itu berisi matematika diskrit. Untuk implementasi pada Python-nya, untuk algoritma RSA ini sama persis seperti menggunakan rumus matematis. Nah, untuk implementasi algoritma Diffie-Hellman, misalnya dua orang yaitu Alice dan Bob ingin melakukan pertukaran kunci dengan Diffie-Hellman. Mereka berdua sepakat untuk memilih bilangan prima publik P sama dengan 71 dan bilangan dasar G sama dengan 43. Karena kedua bilangan tersebut telah memenuhi syarat P lebih besar dari G dan 43 adalah akar primitif dari 71. Langkah selanjutnya adalah memilih kunci privat dan menghitung kunci publik milik Alice. Jadi kita ini masuk ke prosesnya Alice. Jadi awalnya Alice memilih kunci privat XA, misalnya 18, karena angka tersebut memenuhi syarat XA lebih besar dari sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan P-1.
Selanjutnya, Alice dapat menghitung kunci publik miliknya dengan rumus YA sama dengan G pangkat XA mod P. Didapatlah hasilnya adalah 16. Nah, cara yang sama dilakukan pada prosesnya Bob. Jadi awalnya Bob memilih kunci privat dulu, misalnya ia memilih kunci privat XB sama dengan 25 karena memenuhi syarat XB lebih besar sama dengan 1 dan lebih kecil sama dengan P-1. Setelah itu dapat dihitung kunci publik YB dengan rumus yang sama dan didapatlah 45. Jadi didapat kunci publik milik Alice adalah 16, kunci publik milik Bob adalah 45 dan mereka melakukan pertukaran kunci publik tersebut. Nah, setelah itu mereka dapat menghitung kunci rahasia setelah penukaran kunci publik tersebut. Nah, kunci rahasia Alice ini menggunakan rumus KA sama dengan YB pangkat XA mod P. Didapatlah hasilnya 20 dan kunci rahasia Bob itu menggunakan rumus KB sama dengan YA pangkat XB mod P. Didapatkanlah hasilnya 20. Jadi kunci rahasia dari keduanya bernilai sama yaitu 20. Yang artinya perhitungan mereka itu benar. Mereka pun mendapatkan kunci rahasia bersama yang bernilai 20. Nah, implementasi Diffie-Hellman pada Python itu sama caranya seperti cara matematis yang telah kita lakukan sebelumnya, yaitu sebagai berikut. Ya, jadi algoritma RSA dan algoritma Diffie-Hellman ini dapat digunakan untuk melakukan kriptografi untuk pengamanan data dan informasi. Tetapi ada perbedaan dari kedua algoritma ini. Jadi kalau algoritma RSA ini lebih unggul pada kemampuan untuk melakukan enkripsi dan dekripsi secara asimetris, yaitu dengan menggunakan kunci publik untuk enkripsi dan kunci privat untuk dekripsi. Nah, kalau untuk algoritma Diffie-Hellman itu lebih unggul dalam pertukaran kunci rahasia antara dua belah pihak melalui saluran komunikasi yang kurang aman karena beberapa nilainya itu seperti P, G, YA, YB-nya itu bersifat publik. Tetapi nilai dari XA dan XB-nya itu bersifat privat. Jadi pihak ketiga tetap tidak dapat menemukan kunci rahasia bersamanya. Nah, tapi Diffie-Hellman ini tidak dapat melakukan enkripsi atau dekripsi. Jadi ia hanya menghasilkan kunci rahasia bersama. Tetapi kalau bisa dikembangkan lebih lanjut, kunci rahasia bersama yang telah dihasilkan dari Diffie-Hellman ini dapat digunakan dengan algoritma lain seperti memakai AES atau Advanced Encryption Standard untuk melakukan proses enkripsi dan dekripsi. Jadi kesimpulannya adalah untuk algoritma RSA itu lebih cocok digunakan ketika sistem memerlukan autentikasi di antara banyak pihak karena RSA menggunakan pasangan kunci publik dan privat yang unik untuk setiap pihak. Nah, untuk algoritma Diffie-Hellman lebih cocok digunakan hanya untuk dua pihak saja yang perlu berbagi kunci secara aman tanpa perlu pengelolaan kunci publik yang lebih rumit. Jadi, dengan penerapan yang tepat, kedua algoritma ini dapat melindungi data secara menyeluruh dan meningkatkan keamanan dalam berbagai aplikasi digital. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.